Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal ya. Seluruh bacaan ada bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, ada yang bertanya bagaimana menyikapi berita hoax. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya jawab bahwa ketika kita mendapati berita, ya awalnya mungkin kita belum tahu itu hoax. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Yang pertama, harus selalu kritis. Kritis itu, ini berita dari siapa nih? Gitu. Ada alibi-alibi gitu yang membuat kita nanti bisa jadi filter. Ini orang politik ya sepertinya. Oh, berarti ada kepentingan politik. Ini kayaknya orang bisnis nih. Ini ada kepentingan ekonomi nih untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Nah, ini sepertinya orang fanatik nih. Ini ada kepentingan juga nih untuk menjatuhkan gitu ya mazhab lain misal atau aliran lain gitu ya. Jadi kita kritis gitu. Ini kayaknya rasis nih. Oh, dia mengambil keuntungan untuk menjatuhkan suku tertentu misalnya. Jadi kritis di otak kita gitu dengan indikator-indikator tadi. Mungkin saja orang ini kepentingannya ini. Yang keduanya, sesudah kritis ya harus tabayun. Tidak kan kritis membuat kita berprasangka tuh. Belum tentu juga dia bohong, belum tentu juga dia punya kepentingan pribadi. Mungkin saja dia ikhlas untuk kebaikan semua, maka harus tabayun. Ya, fatabayyanu, kita harus tabayun, mengklarifikasi benar atau tidak nih gitu ya. Dengan cara apa mengklarifikasi? Bisa dengan cara ke orangnya langsung. Wah, terlalu jauh dan bukan orang ini gitu ya, bukan orang biasa-biasa, sangat sulit untuk dikonfirmasi. Ya, cari berita pembanding ya, namanya uji komparatif gitu. Kita cari berita-berita pembanding biasanya di ya berita-berita mainstream gitu ya. Ya, kita ambil saja di media ya, saya sebutkan aja lah. Kita buka ke Republika, itu kan udah mainstream gitu ya. Nggak mungkin lah gitu ya secara ini logika Republika menyebarkan hoax gitu. Ini kan orang-orang para wartawannya udah integritasnya terjamin. Misalnya apalagi misalnya ya yang sifatnya mainstream lah, yang sifatnya sudah umum, ada Republika, ada Kompas, mungkin ada yang lain-lain lah, yang setidaknya udah mainstream banget. Kita ke situ untuk merujuk apakah berita ini benar atau tidak. Dan yang lebih hati-hati adalah jangan dulu, walaupun sudah sangat percaya, jangan dulu menyebarkan kalau akan ada efek orang yang dirugikan. Walaupun saya secara pribadi ini udah percaya banget, tetapi belum full, masih menyisakan sesuatu. Terus tanya apa manfaat madaratnya dengan menyebarkan ini. Walaupun itu benar, tidak semua kebenaran itu harus disebarkan. Kenapa? Kalau efeknya nanti jadi negatif lebih luas, kebenaran itu kadang-kala kita simpan aja gitu. Kalau efek negatif dari yang kita sebar itu akan lebih banyak daripada efek manfaatnya gitu. Nah, jadi sekali lagi timbang manfaat dan madaratnya. Kalau banyak madaratnya janganlah gitu. Kecuali kalau banyak manfaatnya, oh ini ternyata bakal banyak orang yang hati-hati nih gitu ya dengan partai ini gitu atau dengan aliran ini karena bahaya nih. Nah, kalau sudah ditimbang itu dan sudah konfirmasi, udah tabayun, terus ke lembaga-lembaga kalau agama ya yang sangat ya jadi rujukan, misalnya udah ke MUI gitu. Kalau misalnya tentang makanan bisa klarifikasi ke BP POM gitu ya. Atau ini ke kesehatan, ke dokter-dokter yang sudah masyhur, mumpuni gitu. Itu baru kita sebarkan gitu ya. Kalau belum yakin, apalagi belum konfirmasi dan klarifikasi, lebih baik tahan. Walaupun kita sudah percaya, sangat percaya, karena harus menimbang asas manfaat dan madaratnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.